Semangat pagi. Halo teman-teman dan sobat planters, perkenalkan nama saya Simon Segian dari kelas AGTD dengan NIM 243307611113. Saya dari program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Prima Indonesia. Teman-teman pernah nggak sih lihat foto ini? Mungkin kalian penasaran apa sih yang bisa dihasilkan dari pohon ini? Oleh karena itu, saya akan menjelaskan alur operasional hulu sampai hilir keturunan kelapa sawit. Selamat menyaksikan. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan utama di Indonesia yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Pengelolaan operasi dan produksi kelapa sawit memerlukan sistem yang terintegrasi mulai dari hulu hingga hilir agar menghasilkan produksi yang efisien, berkualitas, dan berkelanjutan. Dalam video ini akan dibahas bagaimana alur operasional produksi kelapa sawit dari proses budidaya hingga pengolahan hasil, serta bagaimana prinsip FURAP yaitu best, unggul, responsif, akuntabel, dan berkelanjutan diterapkan dalam kegiatan operasional di lapangan. Baik, pada tahapan hulu, proses produksi kelapa sawit dimulai dari tahap pembibitan, yang dimana benih kelapa sawit unggul dipilih dari persilangan Dura dan Piscifera, sehingga menghasilkan varietas Tenera yang memiliki produksi minyak tinggi. Kecambah terlebih dahulu ditanam pada pre-nursery menggunakan polybag kecil agar pertumbuhannya lebih terkontrol. Setelah beberapa bulan, bibit dipindahkan ke main nursery menggunakan polybag besar hingga berumur sekitar 10-12 bulan. Selama pembibitan, dilakukan penyiraman rutin, pemupukan, pengendalian gulma, dan seleksi bibit abnormal. Tahap pembibitan menentukan kualitas tanaman di masa depan, karena bibit yang tidak sehat akan menghasilkan produktivitas rendah ketika memasuki masa panen. Dalam prinsip FURAP, aspek unggul terlihat dari penggunaan bibit berkualitas tinggi. Aspek berkelanjutan juga diterapkan melalui efisiensi penggunaan air dan media tanam yang baik. Masuk pada proses persiapan lahan dan penanaman. Land clearing atau persiapan lahan dan pembersihan lahan biasanya dilakukan untuk pembersihan area dari semak atau vegetasi pengganggu, di mana lokasi ini melihat kondisi tanah, topografi, curah hujan, dan kesusahan lahan bagi tanaman kelapa sawit. Namun, pada saat ini, untuk pembukaan lahan mulai mengurangi praktik pembakaran agar lebih ramah lingkungan. Selanjutnya, dibuat jaring, jalan kebun, parit drainase, dan teras pada lahan miring untuk mempermudah transportasi sekaligus mencegah erosi. Pada tahap ini, manajemen operasional sangat penting karena kesalahan tata lahan dapat menyebabkan banjir, jalan rusak, bahkan penurunan produksi di masa depan. Pada tahap penanaman, bibit yang telah memenuhi standar kemudian dipindahkan ke lapangan untuk penanaman. Penanaman dilakukan dengan jarak tertentu, umumnya dengan jarak 9 meter dengan menggunakan pola segitiga sama sisi, agar populasi tanaman optimal dan sinar matahari tersebar merata. Pada fase tanaman belum menghasilkan atau TBM, fokus operasional kebun adalah pemeliharaan tanaman. Kegiatan pemeliharaan meliputi pemupukan, pengendalian gulma, sanitasi kebun, pemangkasan pelepah, perawatan drainase, serta pengendalian hama dan penyakit seperti kumbang tanduk Oryctes rhinoceros dan Ganoderma guineensis. Pengawasan lapangan dilakukan secara rutin agar masalah cepat terdeteksi. Dalam prinsip FURAP, bagian ini menuju pada aspek responsif, karena perusahaan harus cepat menangani serangan hama atau kekurangan unsur hara agar pertumbuhan tanaman tidak terganggu dan dapat tumbuh secara seragam.
Setelah berumur sekitar 30 bulan, tanaman mulai memasuki fase menghasilkan atau TM. Pada tahap ini, kegiatan utama adalah panen tandan buah segar atau TBS. Panen dilakukan ketika buah mencapai tingkat kematangan optimal yang biasanya ditandai dengan berondolan jatuh di sekitar piringan. Pemanen memotong tandan menggunakan egrek atau dodos sesuai tinggi tanaman. Kemudian, tandan dikumpulkan di tempat pengumpulan hasil atau TPH. Dari TPH, buah diangkut menggunakan truk menuju pabrik kelapa sawit. Kecepatan pengangkutan sangat penting karena keterlambatan dapat meningkatkan kadar asam lemak bebas yang menurunkan kualitas minyak. Disinilah prinsip fast dan unggul terlihat jelas, sebab perusahaan harus memastikan panen cepat tetapi mutu buah tetap terjaga. Selain itu, tanaman kelapa sawit juga tetap memerlukan perawatan intensif agar produktivitas tetap tinggi. Pemupukan dilakukan berdasarkan kebutuhan unsur hara tanaman dan gulma dikendalikan agar tidak ada persaingan di antara tanaman. Penulisan pelepah juga dilakukan untuk mempermudah manen dan meningkatkan efisiensi kerja para pemanen. Tahap selanjutnya ialah distribusi TBS. Setibanya di pabrik kelapa sawit, TBS melewati proses pengolahan utama untuk menghasilkan crude palm oil atau CPO dan palm kernel. Tahap pertama adalah penimbangan buah guna mencatat jumlah produksi secara akuntabel. Setelah itu, buah masuk ke stasiun loading rem untuk sortasi kualitas sebelum direbus pada sterilizer menggunakan uap bertekanan tinggi. Perebusan bertujuan menghentikan aktivitas enzim, mempermudah pelepasan buah dari tandan, serta menjaga kualitas minyak. Buah yang telah direbus kemudian masuk ke tracer untuk memisahkan buah dari tandannya. Buah hasil perontokan dilumatkan dalam digester agar daging buah hancur dan minyak lebih mudah keluar. Selanjutnya, dilakukan pengepresan menggunakan screw press sehingga dihasilkan minyak kasar bercampur air dan kotoran. Minyak tersebut kemudian dimurnikan melalui proses klasifikasi hingga diperoleh CPO yang siap disimpan dalam tangki timbun. Sementara itu, biji sawit diproses lagi untuk menghasilkan kernel yang nantinya diolah menjadi minyak inti sawit atau PKO, palm kernel oil. Selain menghasilkan produk utama, pabrik juga menghasilkan limbah padat dan cair seperti tandan kosong, fiber, cangkang, dan pome. Dalam sistem operasional modern, limbah tersebut tidak langsung dibuang, tetapi dimanfaatkan kembali. Tandan kosong dapat dijadikan mulsa atau kompos. Cangkang dan fiber dipakai sebagai bahan bakar boiler. Sedangkan limbah cair diolah dari kolam pengolahan sebelum dimanfaatkan kembali sebagai land application atau sumber biogas. Bagian ini menunjukkan prinsip berkelanjutan karena industri tidak hanya mengejar keuntungan produksi, tetapi juga mengurangi dampak lingkungan. Tahap berikutnya adalah sektor hilir, yaitu pengolahan CPO dan PKO menjadi berbagai produksi akai. CPO dimurahkan di refinery menjadi minyak goreng, margarin, shortening, dan bahan baku industri pangan. Selain itu, minyak sawit juga digunakan dalam industri kosmetik, sabun, deterjen, farmasi, hingga biodiesel sebagai energi terbarukan. Pada tahap hilir, nilai ekonomi kelapa sawit meningkat jauh lebih tinggi dibandingkan hanya menjual TBS mentah karena produk telah memiliki nilai tambah industri. Secara keseluruhan,
Alur operasional kelapa sawit dari hulu hingga hilir merupakan sistem yang saling berkaitan. Keberhasilan produksi tidak hanya ditentukan oleh banyaknya hasil panen, tetapi juga oleh kecepatan distribusi, kualitas pengolahan, kemampuan merespon masalah, ketepatan pencatatan produksi, dan keberlanjutan lingkungan. Jika setiap tahap dikelola dengan baik, maka industri kelapa sawit dapat berjalan efisien, menghasilkan produk berkualitas, sekaligus tetap memperhatikan aspek ekonomi dan lingkungan secara seimbang. Sekian penjelasan secara singkat, rasional kelapa sawit dari hulu sampai hilir. Saya ucapkan terima kasih telah melihat dan menonton, dan sampai jumpa.